Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kebetulan di sini sedang malam. Mungkin ada selamat pagi, selamat siang, dimanapun teman-teman, saudara, saudari, sahabat semua berada. Kita kali ini belajar sama-sama tentang validitas dan reliabilitas tes. Ya, berkaitan dengan pengujian instrumen penelitian, khususnya data yang bersumber dari data primer, data yang diperoleh secara langsung melalui alat instrumen penelitian pengumpulan data berupa kuesioner. Jadi kuesioner sebagai angket untuk mengumpulkan data untuk penelitian, itu yang merupakan sumber data primer, itu memerlukan yang dinamakan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penelitian berupa kuesioner atau angket tersebut. Kita belajar konsep atau teorinya dulu ya, teman-teman. Validitas instrumen. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur itu valid. Apa itu valid? Validity berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, ya. Jadi supaya dikatakan sah atau tidak, legal atau tidak digunakan sebagai instrumen penelitian, jadi perlu diuji tingkat validitas berupa item-item atau pernyataan yang ada pada kuesioner berdasarkan indikator per variabel penelitian. Kemudian bicara juga reliabilitas instrumen penelitian. Ini menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor skala pengukuran. Jadi konsistensi, stabil atau tidak dari waktu ke waktu jika item atau pernyataan instrumen penelitian itu dilakukan penelitian berulang. Reliabilitas ini berbeda dengan validitas. Karena reliabilitas memusatkan perhatian pada masalah konsistensi, sedangkan validitas lebih memperhatikan ketepatan pengukuran. Jadi sekali lagi, stabilitas ukuran menunjukkan kemampuan sebuah ukuran atau instrumen itu untuk tetap stabil dari waktu ke waktu. Ada konsistensi jawaban responden dari satu pernyataan ke pernyataan yang lain misalnya. Demikian, jadi beda validitas dan reliabilitas. Jadi uji validitas dan reliabilitas ini misalnya contohnya nih, meteran yang valid dapat digunakan untuk mengukur panjang dengan teliti. Karena memang meteran itu alat untuk mengukur panjang. Tapi kalau misalnya alat ukur panjang berasal dari bahan karet, itu contoh instrumen yang tidak reliable dan tidak konsisten. Nah, ini berkaitan juga dengan instrumen yang reliable itu apa? Instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Ya, kalau karet kita gunakan untuk mengukur panjang, bisa saja karet itu kan sifatnya agak elastis ya. Bisa beda-beda tingkat karet yang digunakan juga. Tapi kalau meteran, mistar itu sudah terukur, sudah memang valid ya ukuran panjangnya pada alat pengukuran panjang seperti mistar. Beda dengan karet. Beda-beda tingkat elastis karet ya, bahan karet. Makanya disebut karet tidak stabil, tidak konsisten dalam hal pengukuran panjang. Jadi instrumen yang valid dan reliable, dua hal ini, valid dan reliable, merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable. Biasanya skala yang sering dipakai itu karena dia data primer ini sifatnya skala berupa data ordinal, maka untuk jenis pengukuran skala atau skala pengukuran sikap yang digunakan, yang kebanyakan digunakan skala Likert.
Bisa berupa 5 pilihan alternatif skor jawaban dari responden, 4 skor jawaban, atau 3 skor jawaban ya, tergantung peneliti. Jadi kalau kita bicara jenis-jenis skala atau data, itu kita kembali bahwa dalam data itu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Tetapi kalau kuesioner itu sifatnya kembali kepada persepsi atau pendapat atau pilihan jawaban masing-masing responden. Makanya disebut pilihan jawaban dari masing-masing responden, skor-skor pilihan jawaban responden, apakah sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, itu adalah ordinal sifatnya, ya. Dan jenis skala yang digunakan metodenya skala Likert yang kebanyakan. Ada juga bentuk skala lain seperti skala Goodman, semantik diferensial, atau rasio scale, ya. Jadi yang paling banyak digunakan di sini adalah bentuknya skala Likert, seperti sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, ragu-ragu, atau sangat puas, puas, ragu-ragu, tidak puas, sangat tidak puas. Itu pilihan skor jawaban responden untuk penggunaan kuesioner menggunakan skala Likert. Kemudian kita fokus ke uji validitas secara konsep. Itu untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pada setiap instrumen, baik tes maupun non-tes, terdapat butir-butir atau item pertanyaan atau pernyataan. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner yang dipilih oleh responden itu mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi kalau mau mengukur panjang, maka alat pengukur atau instrumen yang digunakan harus bisa menjamin bahwa yang diukur itu valid, ya. Sebagaimana mistar itu beda dengan karet dalam mengukur panjang, ya. Mengukur validitas. Nah, berkaitan dengan mengukur uji validitas itu bisa dilakukan dengan, ya, ada banyak cara ya sebenarnya. Tetapi di sini disebutkan ada 2 cara. Misalnya pertama bisa dengan metode corrected item total correlation, ya, dengan uji signifikansi dengan membandingkan R hitung hasil kolom corrected item total correlation dengan nilai R tabelnya. Jadi bisa juga melihatnya berdasarkan kriteria. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, itulah yang dikatakan butir pertanyaan atau pernyataan atau dari indikator variabel tersebut pada kuesioner itu dinyatakan valid berdasarkan metode ini correct item total correlation. Kemudian bisa dengan metode melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor pernyataan atau indikator dengan total skor konstruk atau variabelnya. Ya, ini metode kedua uji validitas yang biasanya digunakan. Kriterianya bagaimana? Item-item atau butir-butir pernyataan dinyatakan valid jika nilai Pearson correlation atau R hitung, ya, Pearson correlation-nya itu adalah nilai R hitung atau R count-nya itu lebih besar dari R tabel. Atau bisa juga dengan melihat nilai signifikansi daripada korelasi antara pernyataan dengan, ya, masing-masing antara pernyataan dengan skor totalnya, ya, dengan alfa. Alfa penelitian biasanya penelitian sosial itu 5% atau 0,05. Jadi nilai sig jika lebih kecil dibandingkan alfa 0,05 maka dinyatakan butir-butir pernyataan itu juga valid. Jadi bisa dengan 2 cara ini, ya, khusus untuk korelasi bivariate. Selanjutnya uji reliabilitas. Suatu kuesioner disebut reliable atau handal, ya. Kehandalan kuesioner itu jika jawaban seseorang itu konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Contohnya misalnya pertanyaan, apakah gaji atau upah yang diterima memuaskan? Responden menjawab memuaskan. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, apakah yang krusial untuk diatasi? Jawab responden kenaikan upah. Ini menunjukkan ketidakkonsistenan pertanyaan dalam mengungkap sikap atau pendapat responden. Kenapa?
Pada pertanyaan pertama itu sudah memuaskan dijawab responden gaji atau upah yang diterima. Tetapi begitu ditanya apa yang krusial untuk diatasi, kenaikan upah. Artinya ini berlawanan antara sudah memuaskan gaji dengan meminta kenaikan upah. Nah, di sini contoh di mana ketidakkonsistenan pernyataan yang dibuat pada kuesioner. Jadi akan diuji apakah reliable atau tidak pernyataan-pernyataan yang kita susun pada kuesioner. Untuk reliabilitas itu dapat diukur dengan jalan mengulang pertanyaan yang mirip pada nomor-nomor berikutnya atau dengan jalan melihat konsistensinya. Diukur dengan korelasi dengan pertanyaan lain. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara. Bisa dengan repeat measure atau pengukuran berulang, atau one shot atau pengukuran sekali aja. Hasil pengukuran itu nanti dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Jadi dibandingkan antar jawaban pertanyaan dengan misalnya hasil ukuran pertanyaan satu dengan pertanyaan lain, dibandingkan apakah konsisten atau tidak baik pertanyaan maupun jawaban dari responden. Nah, untuk kriteria uji reliabilitas dikatakan suatu konstruk atau variabel pada kuesioner atau pernyataan itu, seluruh pernyataan pada suatu variabel itu dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach alpha lebih besar dibandingkan 0,70. Ini kriteria berdasarkan metode pengujian reliabilitas metode Cronbach alpha, ya, lebih besar dibandingkan 0,70 nilai Cronbach alpha. Demikian untuk konsep. Jadi kesimpulannya, dalam pengujian instrumen itu ada dua, uji reliabilitas dan uji validitas. Untuk uji reliabilitas, metode-metodenya sebenarnya ada beberapa. Di sini disebutkan ada metode pengujian reliabilitas menggunakan alpha Cronbach, Spearman-Brown, Christoph, Engjob, dan Rollon. Kemudian metode pengujian validitas bisa dengan bivariate Pearson correlation dan signifikansinya, lalu metode correct item total correlation. Tetapi untuk kita kali ini kita praktekkan hanya misal ini ya, untuk praktek SPSS. Nanti kita akan interpretasikan sekaligus. Jadi setelah kita sedikit tahu ya, kita sama-sama belajar tentang konsep atau teori mengenai uji instrumen meliputi validitas dan reliabilitas beserta metode dan kriteria-kriterianya, kita mulai praktekkan melalui program statistik yaitu SPSS. Untuk uji reliabilitas kita akan menggunakan metode penilaian berdasarkan nilai alpha Cronbach. Kemudian untuk pengujian validitas kita menggunakan dua metode yang akan kita uji, menggunakan metode correct item total correlation dan menggunakan teknik atau metode bivariate Pearson correlation dan nilai signifikansinya. Baik, kita akan mulai saja praktek SPSS pengujian validitas sekaligus reliabilitasnya nanti. Di sini saya sudah menyiapkan data yang akan kita praktekkan. Contoh kasus di mana di sini adalah regresi ya, yaitu pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Jadi penelitian kita ini anggap saja contoh kasus tentang pengaruh disiplin kerja dengan kinerja karyawan. Kita mulai praktekkan. Jadi yang kita butuhkan adalah datanya dulu ya. Data-data kita masukkan atau kita input ke dalam program Microsoft Excel terlebih dahulu ya, sebagai persiapan. Ini data-data ini adalah sebenarnya berasal dari rekapitulasi skor-skor jawaban responden berdasarkan pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner yang telah kita sebarkan ya. Jadi ini bukan datang sendiri, ini adalah hasil jawaban responden. Jadi di sini pada kuesioner tentang variabel disiplin kerja di sini ada 12 pernyataan atau 12 pertanyaan ya yang yang diisikan atau disebarkan pada kuesioner tentang disiplin kerja pada responden. Sedangkan satunya adalah variabel terikat, Y-nya adalah variabel kinerja karyawan. Di sini untuk variabel kinerja karyawan ini kuesionernya berisikan 9 pertanyaan atau pernyataan. Jadi ini
adalah data-data di mana ada sejumlah 43 responden. Ya, ada 43. Jadi sudah kita kumpulkan, anggap saja kuesioner sudah kita sebar, kita sudah mendapatkan jawaban responden, sudah kita kumpulkan semuanya 43 orang responden beserta jawaban, pilihan skor-skor jawaban berdasarkan skala Likert. Nah, ini menghasilkan data ordinal namanya. Jadi nilai-nilai atau skor-skor pilihan jawaban responden pada kuesioner itu masih bersifat data ordinal ya. Jadi memang dalam uji validitas dan reliabilitas yang diuji itu berupa data ordinal. Kalau nanti kita akan melakukan analisis apakah regresi atau korelasi yang sifatnya parametrik seperti Pearson, maka kita harus mengubah data ordinal ini ke bentuk interval. Itu nanti mungkin di kesempatan lain kita pelajari, saya akan melakukan penjelasan materi insya Allah. Nah, di sini sekali lagi anggap saja, kuesioner sudah kita bagikan kepada 43 orang responden dengan dua variabel penelitian, yaitu tentang disiplin kerja yang mempengaruhi kinerja karyawan. Disiplin kerja sebagai variabel bebas, variabel X, dan kinerja karyawan itu variabel terikat atau variabel Y. Sekali lagi, untuk variabel disiplin kerja, ini hasil jawaban respondennya, sudah kita rekapitulasi dan kita input atau kita ketik di Excel ya, berdasarkan kuesioner kita input ke dalam Excel dengan 12 pernyataan pada variabel disiplin kerja yang telah dijawab atau telah dipilih oleh 43 orang responden, skor jawabannya masing-masing pernyataan. Kemudian untuk variabel kinerja karyawan juga ini ada 9 pernyataan yang sudah juga diisi oleh 43 orang responden. Baik, jadi data kita sudah siap ya. Jadi data sebelumnya memang harus kita siapkan melalui program Microsoft Excel untuk nanti kita copy paste atau kita input ke program SPSS. Baik, langsung saja setelah kita siap data pada Microsoft Office Excel ini, kita sudah menyiapkan data ordinal hasil jawaban responden baik variabel disiplin kerja maupun variabel kinerja karyawan. Kita mulai akan mengolah untuk diuji kuesioner jawaban atau skor-skor jawaban pilihan responden ini pada masing-masing pernyataan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Baik, jadi kalau data sudah siap, kita mulai olah melalui SPSS, kita buka program SPSS. Pastikan di komputernya sudah ada program SPSS ya. Baik, kita coba buka. Ya, untuk di komputer saya menggunakan program SPSS versi 21 ya, teman-teman, sahabat dan semuanya. Versi SPSS ini ya ada versi yang lama, ada bahkan masih ada yang versi 14, 16 dan yang terbaru mungkin ada yang versi 26 ya. Nah, sesudah kita buka program SPSS akan tampil langsung di sini halaman yang disebut halaman data view. Alangkah baiknya menurut saya kita buka dulu halaman variable view ya. Jadi klik tab menu halaman kerja variable view pada bagian bawah ini ya. Untuk kita menginput nama-nama item atau pernyataannya ya. Pertama yang akan kita uji itu, jadi satu-satu ya, berhubung tadi ada variabel X dan variabel Y, kita uji validitas reliabilitas khusus untuk variabel X dulu. Jadi variabel X. Nah, di sini kita lihat kembali pada Excel, pada data di Excel, variabel disiplin kerja yang X ya. Ini ada 1, 2, 3 sampai 12 pernyataan. P1 sampai P12. P ini pernyataan ya, pernyataan 1 sampai pernyataan 12. Dengan 43 orang responden. Jadi yang kita input juga dengan total score. Jangan lupa dalam membuat data ordinal di Excel total score kita tambahkan, menjumlahkan skor total, mentotal skorkan seluruh jawaban responden
pada masing-masing responden setiap pernyataan yang telah diisinya atau dipilihnya ya. Misalnya di sini responden 1 telah menjawab seluruh pernyataan untuk variabel disiplin kerja ini, baik pernyataan 1 sampai 12 kita jumlahkan untuk skor jawaban responden 1 melalui autosum atau dijumlahkan secara manual. Tapi menurut saya baiknya pakai fungsi sum ya untuk. Nah, ini sudah. Jadi ada 12 pernyataan. Kita kembali ke SPSS. Tadi pada halaman variable view kita input atau kita definisikan dulu nama-nama itemnya seperti ini. P1 untuk pernyataan 1. Selanjutnya P2 sampai P12. P3. Dan terakhir total score kita bikin ya. Jadi untuk kolom total score kita juga buatkan. Selain dari seluruh pernyataan. Nah, ini huruf kapital, kita huruf kecilkan aja. Ya. Nah, selanjutnya jadi pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai total skor kita buatkan pada kolom name. Selanjutnya desimalnya kita nolkan saja karena pada data tidak ada desimal ya. Kita perhatikan kembali pada Excel, data-data tidak menggunakan angka desimal. Semua dalam bilangan bulat ya. Tidak ada angka desimal. Jadi untuk desimal, kolom desimal kita atur semuanya menjadi 0. Kita jadikan 0 tanpa menggunakan desimal. Selanjutnya apa? Karena data dari kuesioner ini masih bersifat ordinal, kita melihat pada kolom measure. Measure ini adalah kolom skala pengukuran. Jenis skala pengukurannya, measure pengukuran. Maka kita pilih, karena masih bersifat data ordinal, kita pilih menjadi semuanya ordinal ya. Kita ubah semuanya measure atau skala ukurannya dalam bentuk ordinal. Baik, nah demikian. Jadi yang perlu kita ubah hanya atau kita input kolom name, desimal kita nolkan semua, dan kolom measure semuanya diordinalkan. Selesai kita mengatur masalah nama variabel, desimal, dan skala ukuran ordinalnya. Kita klik halaman data view pada sudut kiri bawah ini, tab menu data view. Kita akan siap menginput data. Di sini sudah ada 12 sampai 13 kolom sama total score ya. Jadi kita input data sekarang. Jadi kita kembali ke data pada Excel kita copy semua data mulai dari pernyataan 1 yang angka datanya saja ya. Nomor responden tidak kita blok. Jadi kita copy sampai total score, semuanya kita blok. Kita drag lalu copy, Ctrl C atau klik kanan copy. Data sudah siap, kita kembali ke SPSS. Mulai dari kolom pertama ini kita kopikan, kita paste ya, kita paste. Ya, kita tambahkan. Jadi sehingga data semuanya sudah tercopy paste, tercopas. Nah, data sudah siap. Sudah kita input semua ke SPSS, sudah kita salin ke SPSS data berasal dari Excel sampai 43 responden ya. Nah, jadi siap kita olah, kita analisis untuk uji validitas dan reliabilitas. Khusus pertama ini variabel bebas, yaitu variabel tentang disiplin kerja, variabel X. Klik dengan cara apa? Klik analyze, langkah-langkahnya, klik analyze.
Kita yang menggunakan metode pertama yaitu metode corrected item total correlation ya. Jadi analyze, kita pilih scale, kemudian pilih reliability analysis. Yang ini ya. Sekali lagi, analyze, scale, reliability analysis. Diklik, sehingga tampil kotak dialog reliability analysis. Semua pernyataan kita masukkan kecuali skor total ya. Jadi kita Ctrl A, kita masukkan ke kotak item, kotak pengisian items. Kecuali skor total kita keluarkan kembali. Jadi kita tinggalkan. Jadi yang kita masukkan ke kotak items adalah pernyataan 1 sampai pernyataan 12 ini. Kemudian klik menu statistics. Yang perlu kita klik hanyalah satu saja, karena yang lain tidak diperlukan dalam analisis reliabilitas dan tidak terlalu diperlukan dalam analisis reliabilitas dan uji validitas. Jadi kita klik atau conteng pada menu scale if item delete. Lalu klik continue. Selesai, itu saja yang kita masuk dan ubah. Lalu langsung saja untuk melihat hasil atau outputnya kita klik OK. Kita tunggu. Nah, ini adalah output untuk baik uji untuk reliabilitas maupun sekaligus uji validitas menggunakan metode correct item total correlation. Kita maknai. Pertama, untuk uji di sini ada ya ini ya, sebelumnya ada kolom tabel case processing summary. Ini menandakan semua kasus atau semua data dimasukkan valid, N-nya sebanyak 43. Ya 100%, tidak ada exclude, tidak ada yang dikeluarkan, jadi totalnya memang 43. Kemudian selanjutnya ada output tabel reliability statistik untuk uji reliabilitas dan ada tabel item total statistik untuk uji validitas menggunakan metode corrected item total correlation. Kita maknai dulu yang uji reliabilitas. Ini adalah salah satu output dengan menggunakan metode Cronbach's-Alpha. Jadi kita melihat dari metode Cronbach's-Alpha yaitu nilai Cronbach-Alpha-nya di sini terlihat nilainya sebesar 0,897 ya. Jadi di sini ada 12 item atau pernyataan yang diuji reliabilitasnya untuk variabel disiplin kerja atau variabel X. Ada 12 pernyataan item. Jadi berdasarkan nilai Cronbach-Alpha ini yaitu sebesar 0,897, artinya berdasarkan kriteria pengujian metode Cronbach-Alpha ini adalah lebih besar dibandingkan 0,7. 0,897 lebih besar dibandingkan 0,7 ya. Kita kembali melihat kriteria reliabilitas bahwa dikatakan reliable jika variabel konstruk item pernyataan kuesioner suatu variabel dikatakan reliable jika nilai Cronbach-Alpha lebih besar dibandingkan 0,70. Jadi sudah dapat disimpulkan dari hasil uji reliabilitas berdasarkan output nilai Cronbach-Alpha 0,897 lebih besar dibandingkan 0,7. Maka seluruh item 12 item pernyataan pada variabel bebas disiplin kerja, variabel X, itu dinyatakan reliable. Demikian. Jadi metode Cronbach-Alpha untuk pengujian reliabilitas sudah kita lakukan. Selanjutnya kita uji validitas. Metode apa? Yaitu metode correct item total correlation. Berdasarkan kriteria, jadi sebelum kriteria kita lihat. Untuk pengujian validitas, kita lihat fokus pada kolom corrected item total correlation ini. Di sini ada 12 pernyataan P1 hingga P12 menghasilkan nilai korelasi masing-masing di sini. Nilai korelasi atau nilai R hitungnya. Jadi corrected item total correlation ini adalah nilai R hitung masing-masing item atau pernyataan pada kuesioner variabel disiplin kerja 1 sampai 12 pernyataan. Ini nilai korelasi atau nilai R hitung ya, disebut juga R hitung.
Misalnya di sini P1 atau pernyataan 1, butir atau item 1, pernyataan 1 pada kuesioner pada variabel disiplin kerja itu sebesar 0,649. Pernyataan 2 korelasinya atau R hitungnya 0,389. P3 dan seterusnya hingga P12 di sini ada 0,772. Jadi nilai R hitung berdasarkan metode corrected item total correlation masing-masing pernyataan 1 sampai 12 sudah kita dapatkan. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kriteria dalam pengujian untuk metode corrected item total correlation itu adalah membandingkan nilai corrected item total correlation atau nilai R hitung masing-masing pernyataan atau item butir pernyataan ini dengan nilai R tabelnya. Jadi kita pada output ini hanya memperoleh nilai R hitung, baru sebatas R hitung. Bagaimana dengan R tabelnya? Cara mencari R tabel itu kita lihat berdasarkan nilai DF ya dan alfa. Jadi alfa penelitian kita adalah 5% karena ini penelitian sosial ya. Jadi tingkat keyakinan penelitian 95% sehingga alfanya 5%. Nah, untuk selanjutnya kita lihat DF-nya. Sebenarnya ada dua versi ya, tabel R untuk melihat nilai R tabel. Ada yang tabel R berdasarkan nilai DF N-2, ada yang tabel R hanya melihat nilai N-nya saja. Ya, di sini saya perlihatkan dua versi tabel itu. Jadi kita akan mengetahui nanti sekaligus mengetahui nilai R tabelnya. Ini ada tabel R di mana ini menggunakan DF atau degree of freedom atau derajat kebebasan dengan rumus N-2. Kalau berdasarkan ini, kemudian juga ada berdasarkan tingkat signifikansi atau alfa penelitian, ya. Dalam kasus ini kita menggunakan alfa 0,05. Kalau pengujian dua sisi 0,025. Nah, jadi di sini ada DF, versi tabel R menggunakan DF dengan formula N-2. Kalau menggunakan kriteria DF, maka N kita atau jumlah sampel pada kasus ini kan 43 orang responden ya. Dikurang 2, artinya 43 kurang 2 adalah 41. Jadi kita melihat pada kolom DF itu pada nilai angka 41, kemudian kita kombinasikan pada tingkat signifikansi uji kita yaitu 0,05, alfa 0,05 ini. Jadi berdasarkan kolom kedua 0,05 dan pada DF sebesar 41 ya, didapatkan ini nilainya, diperoleh nilai sebesar, jadi berdasarkan DF 43 dikurang 1 yaitu 43 kurang 2 yaitu 41 maksud saya, dan alfa atau tingkat signifikansi penelitian sebesar 0,05, maka diperolehlah nilai R tabel sebesar 0,3008. Kalau didesimalkan 3 angka menjadi 0,301. Ya. Ini. Nah, berdasarkan versi tabel R atau R tabel menggunakan sistem DF, kita sudah peroleh nilai R tabel sebesar 0,3008. Selanjutnya ada tabel versi satunya, tabel R versi yang hanya menggunakan berdasarkan N atau jumlah sampel, jumlah responden. Kita lihat N kita atau jumlah responden sebanyak 43 orang responden. Jadi kita perhatikan pada kolom 43 ya, N43 di sini ini. Dan alfa atau level tingkat signifikansi, level of significance-nya 5%. Berarti kita mendapatkan pada N43 dan level atau alfa 5% diperolehlah nilai R tabel 0,301. Jadi sebenarnya hasilnya antara versi
tabel R yang menggunakan sistem DF N-2 dengan tabel R yang hanya menggunakan versi N, itu hasilnya sama saja, sama-sama 0, R tabelnya 0,301 ya. Kalau di versi DF ini 0,3008, kalau didesimalkan 3 angka 0, sama saja 0,301 sebagaimana versi N. Sebenarnya penggunaan tabel ini berdasarkan metode. Jadi perhitungan metodenya beda ya, tapi hasilnya menghasilkan nilai yang sama saja. Jadi demikian, karena kadang agar jangan salah persepsi, kadang ada versi tabel R yang menggunakan DF dan ada juga versi tabel yang hanya menggunakan versi N. Demikian. Jadi kesimpulannya nilai R tabel berdasarkan tabel R kita peroleh sebesar 0,301. Kita sudah tahu bahwa R tabel sebesar 0,301 ya. Maka kita bandingkanlah nilai R hitung masing-masing item pernyataan, 12 pernyataan ini, nilai R hitung berdasarkan kolom corrected item total correlation. Adakah yang lebih kecil dibandingkan R tabel sebesar 0,301? Kita lihat ya satu-satu. P1, P2, hingga P13, semuanya ternyata lebih besar dibandingkan R tabel sebesar 0,301 ya. Lihat, kalaupun ada 0,389 masih lebih besar dibandingkan 0,301. Semuanya bahkan 0,335 yang terendah nilai corrected item total correlation pada P11 ini juga masih lebih besar dibandingkan R tabel 0,301. Kesimpulannya, berdasarkan metode corrected item total correlation, semua nilai R hitung masing-masing item atau pernyataan pada kuesioner variabel bebas disiplin kerja X itu lebih besar nilai R hitung masing-masing pernyataan dibandingkan R tabel 0,301. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semua item atau semua butir pernyataan pada kuesioner variabel disiplin kerja dinyatakan valid. 12 item pernyataan ini dinyatakan valid semua nilainya. Demikian. Jadi itu untuk pengujian menggunakan metode corrected item total correlation untuk uji validitas. Sedangkan metode reliabilitas kita sudah menggunakan pengujian menggunakan metode Cronbach alpha. Ada satu lagi pengujian metode uji validitas menggunakan metode korelasi bivariate. Kita praktekkan langsung. Jadi ini baru satu metode untuk uji validitas. Jadi kita gunakan metode lain untuk pengujian validitas, yaitu metode correlate bivariate ya, korelasi bivariate, Pearson correlation. Nah, kita bisa langsung di sini diklik pada bagian output juga boleh, menu analyze, atau kembali ke menu input, ke halaman input juga bisa. Jadi sepanjang halaman output masih aktif, kita bisa langsung di sini dan data kita masih terbuka ya, halaman input kita masih terbuka. Kita sebenarnya bisa langsung di bagian halaman output ini kita klik menu analyze. Tapi untuk lebih teraturnya kita coba melalui halaman input. Jadi kita gunakan metode uji validitas yang kedua, yaitu metode correlate ya. Jadi dengan cara klik menu analyze, silakan. Kemudian arahkan kursor ke bagian correlate, lalu pilih bivariate. Klik menu bivariate. Untuk terbuka kotak dialog bivariate correlations. Nah, khusus yang pada pengisiannya kita pindahkan seluruhnya hingga total score ya. Beda dengan metode corrected item tadi, total score tidak kita masukkan ke item. Nah, kalau yang di bagian metode bivariate ini semuanya kita masukkan. Jadi Ctrl A, kita masukkan ke kotak variabel. Jadi P1 hingga P12 sama total skornya semuanya dimasukkan ke sini ya. Untuk yang lain-lain kita tidak ubah. Untuk options misalnya tidak ada diganggu, tidak perlu diganggu. Secara default juga sudah oleh SPSS sudah ada pilihan exclude case pairwise. Kemudian bootstrapnya juga. Jadi tidak kita ganggu menu ini.
Juga yang tidak kita ganggu korelasi koefisiennya. Koefisien korelasi metodenya Pearson, bukan Kendall atau Spearman. Kemudian flex significant correlation ini tujuannya untuk melihat nilai korelasi yang signifikan akan ditandai tanda bintang nantinya, apakah bintang 1 atau bintang 2. Jadi kalau kita hilangkan conteng nanti tidak ketahuan yang mana signifikan. Jadi ini sudah default atau bawaan dari SPSS secara default, jadi tidak perlu kita kotak-katik. Jadi yang hanya kita lakukan pada kotak dialog ini hanya memasukkan semua variabel sampai total score. Yang lainnya tidak kita ubah. Ya, pengujiannya juga to-tail, ini maksudnya test of signifikansi yang kita usahakan uji secara dua sisi, to-tail, bukan satu sisi ya. Jadi ini memang sudah default atau bawaan SPSS. Jadi intinya semuanya tidak ada yang diganggu. Kita hanya memasukkan semua variabel hingga total score. Sebuah pernyataan, semua butir pernyataan hingga total score. Langsung kita klik menu OK ya untuk melihat hasil atau outputnya. Nah, inilah output metode uji validitas dengan menggunakan metode Pearson correlation atau korelasi Pearson. Ya, di sini outputnya berupa tabel correlations. Jadi pernyataan 1, P1 hingga P12 ya ini ya. Sampai total score ada baik secara kolom maupun secara barisnya. Jadi di sini maksudnya metode ini mengkorelasikan masing-masing item atau pernyataan ini dengan total skor masing-masing pernyataan. Jadi mengkorelasikan nilai korelasi masing-masing item ya, menghubungkan korelasi masing-masing item dengan nilai total skor item masing-masing. Baik, di sini kita lihat nilai total score itu ada pada kolom terakhir ya. Kita semua bisa lihat di sini. Yang kita fokuskan pada kolom total score. Jadi yang lain-lain kita untuk membahas metodenya kita fokus pada kolom total score di sini ya. Lihat. Misalnya pada pernyataan 1 total skornya korelasi total skornya 0,718. Artinya di sini kita bandingkan juga dengan nilai R-tabelnya. R-tabel telah kita peroleh sebesar 0,301 tadi ya, sama cara mencari R-tabelnya. Kemudian pada pernyataan 2 korelasi total skornya 0,486 dan seterusnya P1 hingga P12 semuanya menghasilkan Pearson correlation atau nilai korelasi masing-masing item atau butir pernyataan. Ini adalah nilai R hitung masing-masing item. Jadi yang bagian baris pertama ya pada masing-masing pernyataan ini ada nilai Pearson correlation. Inilah nilai R hitung masing-masing item atau pernyataan. Nilai-nilai korelasi ini kita bandingkan dengan nilai R-tabel. Kita lihat apakah ada dari nilai-nilai korelasi masing-masing item ini yang lebih kecil dibandingkan R-tabel 0,301. Jika ada yang lebih kecil nilai R hitung masing-masing ada item yang R hitungnya lebih kecil, maka dinyatakan tidak valid. Tapi kita perhatikan langsung saja ya bahwa secara perlahan kita perhatikan masing-masing nilai korelasi, Pearson correlation, masing-masing item atau pernyataan ini, P1 hingga P12, semuanya ternyata lebih besar dibandingkan R-tabel 0,301 ya. Misalnya P1 ini 0,718, 0,486 P2, P3 0,794, P4 0,711, tidak ada yang lebih rendah dibandingkan R-tabel 0,301. Ya, sudah bisa dipastikan ya, karena hanya 12 tidak mungkin kita terlewat ya untuk memperhatikan. Jadi nilai R hitung total skor masing-masing item itu semuanya lebih besar
dibandingkan nilai airtable sebesar 0,301. Dengan demikian, dapat disimpulkan juga berdasarkan metode korelasi Pearson, setiap item atau butir pernyataan, yaitu sebanyak 12 pernyataan butir pernyataan pada kuesioner variabel disiplin kerja variabel bebas, itu dinyatakan valid. Kemudian bisa juga sebenarnya kita juga dengan melihat nilai signifikansi berdasarkan signifikansi dua arah two tail pada masing-masing item ini kan ada nilai sig, ya, perhatikan pada baris kedua pada masing-masing item. Misalnya P1 ini nilai sig total skornya 0,000, nilai sig total skor untuk P2 pernyataan 2 0,001 dan seterusnya. Semuanya nilai sig masing-masing item pada baris kedua diperhatikan secara seksama, itu tidak ada yang lebih besar dibandingkan 0,05. Dengan kata lain, nilai signifikansi tiap item atau butir pernyataan itu masih lebih kecil dibandingkan alfa penelitian atau taraf signifikansi penelitian sebesar 0,05, maka dapat dinyatakan juga berdasarkan metode sig, semua item atau butir pernyataan pada kuesioner variabel bebas disiplin kerja ini sebanyak 12 pernyataan ini dinyatakan valid. Ya, dengan demikian selesai kita menggunakan dua metode, baik tadi metode sebelumnya metode total corrected item total correlation dan metode berikutnya metode korelasi Pearson, baik melihat nilai R hitung dibandingkan R tabel maupun membandingkan nilai sig dengan nilai alfa penelitian. Jadi selesai untuk menguji reliabilitas sekaligus validitas untuk variabel bebas X. Jadi kita demikian ya. Kemudian selanjutnya kita belum tuntas karena baru satu variabel yaitu variabel X saja yang kita teliti. Tapi kira-kira demikianlah cara untuk menguji validitas. Caranya ya, begitu juga untuk variabel yang satunya yang belum kita uji, karena yang baru kita uji tadi sebatas disiplin kerja. Cara untuk menguji data ordinal selanjutnya, variabel terikat kinerja karyawan, sama caranya, cuman beda jumlah pernyataannya saja. Baik, mungkin saya perlu ulangi ya. Untuk output ini boleh disimpan kalau kita memerlukan untuk penelitian, tapi untuk kasus ini tidak saya simpan dulu. Output ini kita langsung saja mengolah data untuk variabel kinerja karyawan ya. Maaf, ini mouse saya ada masalah. Kita mengolah data untuk variabel kinerja karyawan. Nah, kita hapus dulu. Karena di variabel kinerja karyawan kita lihat ada sebanyak hanya 9 pernyataan ya untuk variabel Y, variabel terikat, maka kita menghapus. Ini saya tadi menggunakan masih di lembar kerja untuk pengujian validitas variabel X. Jadi ini saya menimpa di sini saja ya. Jadi saya coba hapus hanya sebatas sampai 9 pernyataan. Sebenarnya kalau di ini hanya sekedar contoh latihan ya. Tapi kalau praktiknya kita harus simpan semua satu-satu. Input X kita simpan, output X kita simpan, uji validitas reliabilitasnya ya. Kemudian nanti untuk variabel selanjutnya kita buka baru lembar kerja baru. Tapi ini untuk praktis saja, supaya lebih cepat saya menghapus yang lembar kerja untuk pengujian validitas variabel X tadi. Yang tadinya 12 saya jadikan 9 karena data di variabel Y itu hanya sebanyak 9 pernyataan. Tetapi di sini juga datanya kita hapus, kita buang semua. Pastikan semua data kita hapus karena datanya beda. Ya, ini.
Jadi kita sudah siap, lembar kerja kita sudah siap untuk mengolah data. Jadi secara cepat saja ya mungkin karena tadi sudah kita praktekkan, kita kopikan semua data variabel terikat Y yang sudah siap, kita siapkan datanya melalui program Microsoft Excel. Kita copy, kembali ke halaman lembar kerja SPSS, kita paste di sini ya, kita paste atau kita tempel di sini datanya. Oh ya, mungkin ada kesalahan. Seharusnya ya, maaf, saya ulangi mungkin. Copy data. Oh, tidak sampai total score. Oke. Kalau ada kesalahan mengeblok ya salah ya. Kita blok semua data sampai total score ya. Jadi perhatikan, memang harus teliti juga memang menginput. Kita copy. Jadi semuanya diblok dari pernyataan 1 sampai total score. Sampai 43 orang responden, kita blok semua datanya. Copy, baru kita kembali ke halaman lembar kerja, kita paste. Baik, jadi semua data sudah terisi hingga kolom total score. Kita uji validitas dan reliabilitas untuk variabel terikat kinerja karyawan atau variabel Y ini. Pertama dengan menggunakan metode corrected atau total correlation, di mana nanti akan uji reliabilitas sekaligus validitas. Klik, kita lanjut, klik menu analyze, ya. Scale, aduh ini mouse saya bermasalah. Scale, kemudian reliability analysis. Ya, pada bagian ini karena tadi sudah menggunakan uji validitas untuk X, maka catatan history dalam memasukkan variabel masih tersimpan di sini ya. Semua variabel, tetapi karena data pernyataannya sudah berkurang hanya 9, makanya di sini hanya 9. Tadinya sebelum dibuang 12 ya. Tapi ini karena datanya 9, karena sehubungan menyesuaikan data variabel terikat Y, berarti rekam jejaknya sampai 9 juga di sini. Jadi untuk metode scale atau reliability analysis ini, total score tidak dimasukkan pada kotak item ya. Selanjutnya pada menu statistik tidak yang kita, karena tadi masih rekam jejak uji validitas variabel X sekali lagi, jadi ini tetap ada rekamannya. Jadi yang kita conteng scale if item delete saja, lalu klik continue, kemudian oke. Untuk melihat output uji validitas dan sekaligus reliabilitas variabel terikat kinerja karyawan Y. Kita lihat pertama langsung uji reliabilitasnya, karena di sini didahului oleh output reliability statistik. Makanya kita maknai uji reliabilitasnya. Berdasarkan nilai Cronbach alpha sebesar 0,713 dengan jumlah pernyataan itemsnya sebanyak 9 pernyataan. Ini nilai Cronbach alpha-nya 0,713. Artinya berdasarkan kriteria Cronbach alpha ini masih lebih besar dibandingkan 0,7. Dengan demikian, seluruh item pernyataan, sebanyak 9 item pernyataan pada kuesioner variabel kinerja karyawan, variabel terikat Y, itu dinyatakan valid. Sekali lagi, dikarenakan nilai Cronbach alpha 0,713 lebih besar dibandingkan 0,7 sesuai kriteria, maka dinyatakan keseluruhan item pernyataan pada kuesioner variabel kinerja karyawan atau variabel Y itu dinyatakan reliable. Ya. Baik, selanjutnya kita uji validitas berdasarkan metode corrected atau total correlation. Kita perhatikan apakah ada masing-masing item ini yang nilai korelasinya lebih kecil dibandingkan Airtable 0,301. Baik, berdasarkan kolom corrected atau total correlation, terlihat nilai korelasi ada satu pernyataan, yaitu pernyataan 4, yaitu 0,294 nilai korelasinya. Ini lebih kecil dibandingkan Airtable yang sudah kita cari di awal, sebesar 0,301. Artinya usus pernyataan 4 ini dinyatakan tidak valid karena lebih kecil
dibandingkan Airtable yang sebesar 0,301 ya. Masih ingat. Airtable ya. 0,301. Apa tindakan selanjutnya? Jika ada pernyataan yang tidak valid seperti ini, di mana R hitung berdasarkan kolom total correlation sebesar 0,294 ini, R hitungnya ini lebih kecil dibandingkan R table 0,301, maka ini dinyatakan tidak valid, dan yang lain-lain itu semuanya lebih besar ya dibandingkan R table, nilai R hitungnya, pernyataan yang lainnya, kecuali hanya satu, yaitu pernyataan 4. Ini dinyatakan tidak valid karena R hitung 0,294 ini lebih kecil dibandingkan R table 0,301. Dengan demikian, jika ada pernyataan tidak valid, alternatifnya bisa kita sebar ulang kuesionernya ya. Untuk kita sebarkan ulang atau kita perbaiki dulu pernyataan item pernyataan 4 itu pada kuesioner, lalu kuesioner secara keseluruhan kita sebar ulang ke responden, kita bagikan ulang untuk dimintai untuk dijawab kembali atau diisi oleh pilihan responden. Artinya kuesionernya kita perbaiki pernyataannya, kemudian kita sebar ulang. Lalu kita uji kembali, setelah kita peroleh lagi jawaban responden, kita uji lagi apakah valid atau tidak pernyataannya semuanya. Jadi kalau ternyata alternatif lain juga bisa, misalnya dengan menghapus pernyataan 4. Jadi bisa dengan menghapus pernyataan 4, tidak masalah. Kadang ada pernyataan yang boleh kita hapus dan kita uji kembali, tetapi syaratnya ya. Misalnya kita hapus, misalnya pernyataan 4 di sini berdasarkan metode. Tetapi ini metode corrected item total correlation. Kita uji mungkin dengan metode satunya, yaitu metode korelasi Pearson ya, correlate bivariate, atau metode berdasarkan nilai korelasi skor totalnya ya. Ini kalau kita menggunakan satu metode, yaitu metode corrected atau total correlation, ini pernyataan 4 tidak valid. Bagaimana dengan metode satunya untuk uji validitas kedua, yaitu dengan klik menu analyze langsung, kemudian menu correlate, dan klik bivariate. Analyze, correlate, bivariate. Ini semua item sudah kita masukkan. Ini karena meneruskan rekam jejak dari uji validitas variabel bebas X tadi ya. Jadi seluruh item pernyataan awalnya dari sini kita masukkan semua, sama total skornya kita masukkan di sini ya, keseluruhannya. Yang lain-lain tidak diubah. Lalu kita klik OK. Kita akan melihat output berdasarkan metode korelasi Pearson correlation. Di sini kita perhatikan secara seksama nilai Pearson correlation masing-masing pernyataan, baik P1 hingga P9. Ada nilai Pearson correlation di baris pertama ini. Adakah yang lebih kecil dibandingkan nilai R table ya? Ini nilai R hitung masing-masing pernyataan. Nilai korelasi Pearson ini adalah nilai R hitung masing-masing pernyataan. Ternyata semuanya tidak ada yang lebih kecil dibandingkan nilai R table 0,301. Begitupun berdasarkan nilai SIG, kita perhatikan secara sama baris kedua, nilai SIG masing-masing pernyataan 0,000, 0,000, semuanya 0,001. Tidak ada yang lebih besar dibandingkan alfa penelitian atau taraf signifikansi penelitian, tingkat kesalahan duganya 5%, sehingga semua item pernyataan dinyatakan valid berdasarkan kriteria R hitung korelasi Pearson dibandingkan R table, semuanya lebih besar R hitungnya dibandingkan R table 0,301, dan juga berdasarkan nilai SIG, semuanya nilai SIG pernyataan P1 hingga P12 lebih kecil dibandingkan alfa 0,05. Sehingga semua item pernyataan berdasarkan metode korelasi Pearson ini dinyatakan valid. Jadi agak sedikit bertentangan dengan metode corrected atau total correlation. Jadi bisa saja kita menggunakan metode korelasi ini. Karena ini metode ini, jadi ini masalah pilihan saja ya. Kalau metode corrected item total correlation atau metode scale, ini hanya untuk uji reliabilitas yang kita gunakan.
Tetapi kalaupun kita juga tetap menggunakan metode ini, ya terpaksa kita sebar ulang atau kita perbaiki atau kita hapus pernyataan 4 yang tidak valid. Dengan demikian pernyataan diuji lagi. Tinggal 8 pernyataan, karena pernyataan P4 dihapus, kita lakukan uji validitas lagi. Jadi ada tahapan berulang kali yang harus dilakukan ketika menghapus data atau memperbaiki item yang tidak valid. Dengan demikian, itulah yang bisa saya jelaskan tentang uji validitas dan reliabilitas baik variabel bebas maupun variabel terikat. Jadi mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mungkin ada kekurangan di sana-sini saya dalam menjelaskan. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Saya akhiri materi penjelasan kali ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.